Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dilimpahkan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam belajar. Ya, hari ini Pak Miftah akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai pengolahan data. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, mudah-mudahan anak-anak diberikan kemudahan dalam pembelajaran kali ini, walaupun kita belum bisa bertatap muka dalam seperti pembelajaran pada biasanya. Ya, hari ini Pak Miftah akan menyampaikan materi mengenai pengolahan data yang sebelumnya sudah Pak Miftah sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Ya, hari ini Pak Miftah akan meneruskan kembali materi selanjutnya, yaitu cara membaca data. Nah, cara membaca data ini, nanti data yang akan kita baca nanti ada data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Nah, nanti bentuk diagram itu nanti ada 3. Yang pertama diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, sekarang yang kita bahas kali ini adalah mengenai membaca data dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita sudah menampilkan sebuah data dalam bentuk tabel. Di sini adalah data mengenai berat badan siswa kelas 5. Nah, dari tabel ini kita dapat memperoleh informasi atau kita bisa membaca data yang ada dalam tabel di sini. Nah, di sini kita mencontohkan kita contohkan 5 ya. Yang pertama, siswa yang punya berat badan 30 kg itu ada 3 anak ya, atau 3 orang. Nah, kalau kita lihat dari tabel sama ya, 30 itu ada 3 anak. Dan selanjutnya, yang kedua, siswa yang punya berat badan 34 kg itu ada 2 anak. Nah, kita lihat di tabel di sini juga betul 34 itu ada 2 anak. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa cara membaca tabel ini ya, nanti anak-anak bisa memperoleh data yang lebih ya dari sebuah tabel. Di sini Pak Miftah hanya mencontohkan 5 saja ya. Karena waktu kita singkat, Pak Miftah lanjutkan lagi. Yang kedua ya, membaca tabel dalam bentuk diagram. Nah, sini Pak Miftah tampilkan ada diagram batang. Ini namanya diagram batang ya, anak-anak ya. Diagram batang ini. Bentuknya ya seperti batang. Nah, di sini Pak Miftah tampilkan sebuah diagram batang mengenai nilai mata pencarian kelas 5 ya. Sini Pak Miftah contohkan cara membaca datanya ya. Yang pertama, siswa memperoleh nilai 5 itu ada 4 orang, betul ya? Ya, di sini. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah nilai, dan 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah jumlah siswa ya. Nah, di sini yang kedua, siswa yang memperoleh nilai 6 itu ada 7. Benar nggak? Oh iya, 6 itu ada 7. Nah, ini di tengah-tengah antara 6 dan 8 itu adalah nilainya adalah 7 ya anak-anak ya. Nah, gitu. Dan seterusnya sampai contoh ke-6 ini. Anak-anak bisa mencermati ya dan bisa mempelajari. Lalu kita lanjutkan yang selanjutnya mengenai diagram garis. Nah, diagram garis ini ya, kita sudah menampilkan diagram garis di sini. Di sini ada sebuah diagram. Nah, ini adalah garis ya, ada garis-garisnya ya. Ini garis ungu ya yang menghubungkan titik dengan titik itu. Nah, itu garisnya. Nah, diagram garis ini ya, yang saya tampilkan di sini adalah data pengunjung Pantai Jetis. Nah, dari diagram garis ini kita contohkan informasi atau kita bisa dapat membaca datanya sebagai berikut ya di sini. Kita contohkan yang nomor 1. Pengunjung Pantai Jetis hari Senin ada 15. Ya, betul. Di sini ada 15. Hari Selasa itu ada 10, hari Rabu itu ada 5,
Hari Kamis ada 20 dan selanjutnya sampai hari Sabtu itu ada 35. Begitu ya, anak-anak udah paham ya? Ya, kalau udah paham kita lanjutkan kembali. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Nah, ini diagram lingkaran ini. Diagram lingkaran biasanya itu bisa dalam bentuk persen atau derajat ya anak-anak ya. Nah, kali ini Pak Miftah hanya mencontohkan yang persen. Persennya saja dulu ya. So, kalau kita sudah tatap muka, mungkin kita Pak Miftah bisa mengulang kembali ya. Nah, untuk diagram lingkaran ini ya, diagram lingkaran ini Pak Miftah pakai yang persen saja, tidak derajat. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ada data pekerjaan orang tua kelas 5 dengan jumlah 40 orang. Nah, untuk mencari berapa jumlah orang tua yang bekerja sebagai petani, PNS, TNI, buruh, dan pedagang, ini ada caranya ya anak-anak ya. Nah, Pak kita contohkan di sini. Yang nomor 1, orang tua yang bekerja sebagai petani. Nah, petani itu kan 40% ya. Nah, 40% itu artinya 40 per 100. Nah, ini dikalikan 40. 40 ini itu apa? Nah, 40 itu adalah jumlah seluruh orang ya, jumlah seluruh orang tua siswa, ada 40 di sini ya. Nah, kalau kita kalikan 40 kali 40 adalah 1600. 1600 kemudian dibagi 100 atau bisa kita coret nolnya ya anak-anak ya. Nah, nolnya bisa kita coret. Nah, menghasilkan 16. Kemudian yang nomor juga sama. Orang tua yang bekerja sebagai PNS itu ada 20% ya. 20% itu artinya 20 per 100 dikalikan jumlah orang tua 40 diperoleh 8. Dan seterusnya nomor 3, 4, 5. Oh ya maaf, ini 45 ya, belum kita ganti, nggak apa-apa ya. Intinya sama caranya. Gitu ya, anak-anak ya, paham ya? Ya, mudah-mudahan anak-anak paham. Nah, di sini Pak Mita sudah memberikan latihan soal. Latihan soal itu nanti ada 4 ya. Ini soal yang pertama. Silakan anak-anak bisa nanti belajar ya. Dicoba, insya Allah bisa. Kemudian soal yang kedua juga sama. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya ya, anak-anak yang hanya menjawab di sini. Nomor 3 juga sama, ya, nanti diisi, dikerjakan di buku catatan matematika. Kemudian yang keempat juga sama. Ini diagram lingkaran ya, masih sama, pakainya persen. Nah, itu ya anak-anak ya. Itu dari Pak Miftah. Hari ini belajar kita, mudah-mudahan anak-anak diberi kemudahan dalam belajar dan kesehatan. Amin. Gitu, semangat belajar anak-anak. Mudah-mudahan pelajaran kali ini anak-anak bisa lebih paham. Pak Miftah tutup ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.